Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman tips dasar sukses dropship dan reseller di marketplace. Ini tips dasar ya, jadi nggak akan mendetail. Saya cerita sedikit. Jadi awal mula saya bikin baju Yuli itu adalah saya dropship atau reseller. Jadi kurang lebih 80% 100% awalnya 100% barangnya adalah dropship atau reseller ke supplier-supplier. Dulu 2016 marketplace belum sekeren sekarang. Jadi dulu masih banyak orang yang jualannya cuma di Tokopedia aja, cuma di Kaskus aja, cuma di OLX aja dan seterusnya. Jadinya saya enak cross marketplace. Jadi beli di Tokopedia, jual di Bukalapak, beli di Tokopedia, jual di Shopee dan seterusnya. Dulu masih enak. Kalau sekarang hampir nggak mungkin karena rata-rata semua seller udah punya akun marketplace-nya masing-masing. Itu wajar banget karena makin di sini makin mudah untuk daftar jadi marketplace. Jadi ini saya mau share pengalaman saya kenapa alhamdulillah sekarang sudah gak dropship reseller lagi. Alhamdulillah sudah sekarang kurang lebih 30 karyawan lah. Mudah-mudahan bisa diterapkan di teman-teman. Jadi saya akan share apa yang saya alami. Pertama, tips dasarnya adalah supplier yang tepat. Nah, ini penting sekali. Jadi supplier tepat itu apa? Satu, produsen. Lalu kedua itu importir tangan ke satu atau tangan kedua. Lalu ketiga mungkin agen resmi. Ini penting. Kenapa? Karena kalau teman-teman malah ngedropship atau ngereseller dari agen juga dijamin harganya jadi tinggi. Sedangkan kita kan sudah tahu sendiri bahwa di marketplace itu adalah main perang harga. Itu wajar. Saya sudah bikin videonya soal perang harga, search saja perang harga. Nah, kalau teman-teman nemuin produsen atau importir tangan ke satu kedua atau agen resmi dijamin harganya itu paling murah. Karena apa ya? Karena ya paling murah karena dia tangan pertama. Kalau produsen jelas, kalau importir satu dua maksud saya tuh jadi kadang ada importir yang besar banget lalu dia distribusikan ke importir yang tangan kedua, dari situ baru ke agen-agen atau ke eceran atau langsung ke yang besar. Biasanya ada minimum order setahu saya. Saya belum pernah ngalamin kalau bekerja sama dengan importir ya. Cuman teorinya seperti itu. Carilah tangan pertama yaitu produsen atau importir ke satu kedua atau agen resmi. Misalkan agen resmi Xiaomi misalkan. Itu dijamin harganya murah. Oke, supplier yang tepat yang intinya adalah harga murah. Cirinya seperti apa? Nah, teman-teman search aja gitu. Jadi paling gampang sih yaitu ya baik lagi ke murah itu. Kalau di Tokopedia, Tokodia paling murah kemungkinan besar dia suppliernya. Atau cek juga Instagramnya, cek juga websitenya dan seterusnya sehingga teman-teman menemukan bahwa ini adalah supplier yang tepat. Oke. Dan yang paling utama selain itu adalah fast response. Fast response. Oh, ini penting apalagi buat teman-teman yang dropship ya. Kalau teman-teman yang dropship, fast response ini jadi kunci utama. Bayangin kalau teman-teman udah capek-capek ngejual, di mana dropship barang kan nggak di kita ya. Terus ada order closing di Shopee misalkan, tahu-tahu si supplier lambat sekali responnya. Kita sudah place order, kita sudah kirim orderan kita, tapi nggak dikirim-kirim sehari 2 hari ya, kabur deh pelanggan kita. Nah, itu pentingnya fast response. Jadi supplier yang tepat itu satu tadi produsen atau tangan pertama, kedua fast respon. Oh ya, yang ketiga adalah stoknya. Pastikan stoknya tebal teman-teman. Jadi kalau nemu produsen fast respon tapi stoknya tipis-tipis, artinya produk A stoknya cuma 100 piece, itu agak riskan. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba Anda udah upload, udah ini ternyata barangnya habis, jadinya percuma usaha Anda. Jadi pastikan si supplier ini atau si produsen ini memang stoknya banyak. Nah, caranya gimana? Itu silahkan teman-teman explore sendiri, bisa tanya langsung atau kepoin semuanya, itu penting. Oke, itu satu, supplier yang tepat. Yang kedua, foto sendiri. Ini penting loh teman-teman. Jadi supplier kemungkinan besar mungkin sudah menyediakan foto ya, foto supplier. Nah, ini kan orang lain juga pakai. Nah, kalau mau sukses, saran saya itu pakai foto sendiri. Ini bukan moto sendiri pakai HP. Itu bagus kalau bisa punya skill sendiri, itu bagus. Tapi kalau jasa juga murah kok. Jadi kalau teman-teman search jasa fotografi udah banyak banget di kota-kota besar. Nggak harus satu kota juga bisa kita kirim produknya. Lalu akan dilakukan foto produk fotografinya. Itu murah kok sekarang, murah banget. Mungkin 50.000 lah mungkin per produk. Ya oke lah. Jadi teman-teman itu harus ngemodal satu, beli produknya, lalu untuk dilakukan foto. Nah,
Makanya saya agak skeptis kalau ada yang bilang dropship tanpa modal. Oh enggak, kalau menurut saya harus ada modal, yaitu minimal ya beli produknya kalau yang dropship. Kalau reseller kan jelas nyetok ya. Tapi kalau yang dropship beli dulu produknya lalu foto sendiri. Ini penting supaya produk teman-teman terkesan berbeda dengan yang lain. Apalagi produk fashion. Jadi fashion itu triknya memang di foto, bukan trik ya. First impressionnya itu sangat penting sekali, yaitu di foto. Kualitas produk yang sama, misalkan jilbab gitu ya, kualitas produknya sama tapi fotonya satu pakai bule, satu pakai non bule, atau satu kok gambarnya jelek gitu, itu pasti akan berbeda dilihat oleh customer. Makanya saran saya sekali lagi, foto sendiri pakai jasa yang profesional, itu nggak mahal, percaya sama saya nggak mahal. Lalu yang ketiga, nah, judul yang tepat. Ini mau teman-teman di Shopee kek, mau di Lazada kek, mau di Tokopedia kek, saran saya itu ikuti tips dari mereka. Tips dari Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini berulang-ulang saya sebutkan, kenapa? Shopee, Tokopedia, Lazada itu pengen kita semua laris. Pasti mereka melakukan pendidikan buat seller-sellernya, atau pelatihan. Pelatihannya apa? Dalam bentuk ya artikel-artikel tentang tips bagaimana judul yang baik, foto yang baik, dan sebagainya. Itu penting dibaca, teman-teman. Teman-teman lebih baik percaya itu daripada percaya video saya ini atau blogger yang lain atau YouTuber yang lain, karena si Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya itu mereka menelurkan suatu materi pasti berdasarkan data mereka yang sudah jelas. Kalau saya kan cuma ngemeng doang di sini, saya cuma pengalaman saya pribadi. Kalau Shopee, Tokopedia, Lazada udah jelas dia melihat data-data yang mereka miliki, produk mana yang judulnya bagus, produk mana yang judulnya jelek, dan seterusnya. Percaya sama saya, googling aja, search aja di platform itu. Kalau di Shopee itu namanya Shopee Edu, kalau di Lazada itu Lazada University, kalau di Tokopedia itu apa ya? Saya lupa, itu wajib Anda baca. Wajib, sekali lagi, lebih baik percaya itu daripada percaya video saya ini. Oke, judul yang tepat, atau cek video saya yang lain juga ada soal masalah judul ini, tapi syaratnya harus baca dulu yang dari official marketplace. Yang keempat, nah, jual murah. Ini penting juga karena udah jelas teman-teman pasti akan kesabet alias kalah oleh si supplier, karena sekarang semua supplier udah jualan di marketplace juga dan ikutan perang harga. Nah, kenapa saya bilang jual murah? Jual murah itu berapa? Maksimal menurut saya itu 10% dari HPP. Dari teman-teman misalkan beli produk jilbab harga 100.000, maksimal teman-teman jual 110.000. Lah rugi dong, belum packing, belum usaha, terus gaji gimana? Tenang. Sepengalaman saya, kalau teman-teman setahun aja nggak rugi, 1 tahun ya nggak rugi, itu udah bagus. Setahun nggak rugi. Kalau berharap untung ya boleh sih, tapi sepengalaman saya jarang melihat setahun udah untung besar gitu. Setahun nggak rugi aja itu udah keren banget. Jadi saran saya plus 10% itu udah paling besar. Bagus kalau teman-teman berani jual HPP. Beli 100.000, jual 100.000 juga. Beli suatu produk, misalkan mouse gitu, beli dari importir harganya 10.000, jual 10.000 juga. Atau kalau mau lebih berani lagi, dikurangin biar main di perang harga. Nah, untungnya dari mana? Saya udah bikin video yang lain, cek aja cara teknik jual rugi. Jual rugi itu bisa untung kok. Tekniknya namanya cross selling. Itu udah umum banget di dunia marketing. Nggak akan saya bahas detail di sini. Silakan teman-teman cek video saya soal jual rugi. Nah, ini nyambung ke poin kelima. Nah, naik kelas. Kalau teman-teman foto produk sudah bagus, sudah nemu supplier yang bagus, lalu judul sudah oke, dan sudah banyak penjualan, saatnya naik kelas. Naik kelas jadi apa? Jadi supplier. Nah, ini yang saya alami memang. Jadi awalnya saya memang dropship. Alhamdulillah laku. Ternyata si supplier saya tidak bisa memenuhi kebutuhan permintaan saya. Ya terpaksa saya produksi sendiri dong, karena permintaan sudah ada dan produksi itu lebih gampang daripada jual. Itulah kenapa pedagang lebih kaya daripada petani. Itulah kenapa toko di mall lebih kaya daripada penjahit. Nah, makanya memang lebih susah tuh ngejual. Nah, dengan teman-teman sudah dropship atau reseller ya minimal setahun lah, teman-teman sudah ketemu mana yang laku, mana yang tidak. Nah, yang laku itu teman-teman produksi sendiri aja, atau teman-teman ya import sendiri aja, atau teman-teman apply jadi agen resmi aja di Indonesia. Nah, itulah naik kelas. Yang tadinya reseller atau dropship jadi langsung tangan ke satu. Nah,
itulah penting kenapa setahun itu ya nggak apa-apa, merintih dulu aja, jual rugi, harapannya nggak sampai setahun lah, 6 bulan 4 bulan, jual rugi atau jual HPP sehingga nanti siap-siap untuk naik kelas jadi supplier. Karena misalkan teman-teman beli ke supplier harga 100.000, si supplier itu pasti punya untung kan dari 100.000. Nah kalau teman-teman berhasil naik level jual 100.000 juga, ya ambil untung dari situ. Oke, naik kelas. Nah ini jangka menengah ya, makanya estimasi saya itu setahun tuh udah keren. Oke, itu aja tips dasar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Seputar ini, seputar hal apapun, silahkan aja, tanyain aja. Insya Allah kalau sanggup, kalau bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek.